Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala amri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqaruhur rasulul karim. Baiklah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehubung dengan global pandemi COVID-19, ada kisah dari dunia Islam yang menarik untuk kita bahas. Ya, jadi insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan kisah ini tentang ini diceritakan dalam buku Syekh Ali Ashabi. Baiklah. Pada tahun 18 Hijriah, hari itu di mana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabatnya berjalan atau bersafar dari kota Madinah menuju negeri Syams. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki wilayah Syam atau negara Syam, dikarenakan mereka mendapatkan kabar bahwasannya di negeri Syam sedang terjadi wabah ta'un amwas yang melanda negeri tersebut. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, beliau adalah gubernur daripada negeri Syam tersebut, dan beliau mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabatnya di perbatasan tersebut. Maka terjadilah dialog yang sangat hangat antar para sahabat dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka saling berselisih, saling bertanya, apakah mereka boleh masuk ke negeri Syam tersebut atau kembali pulang ke negeri Madinah atau kembali ke kota Madinah. Bahkan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menginginkan mereka masuk dan berkata, mengapa engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, jadi pendapat Abu Ubaidah, mereka itu tidak usah pulang. Jadi mereka ini masuk saja ke dalam negeri Syam. Karena dia berpendapat, mengapa engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan kepada seluruh teman-temannya, para sahabatnya, kaum Ansar, Al-Muhajirin, dan yang mengikuti Fathu Makkah pada waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, jika kamu punya kambing dan ada dua lahan, yang satu lahannya subur dan yang satunya lagi lahannya kering, kemana akan engkau arahkan kambing itu? Jika ke lahan kering itu ialah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika engkau arahkan ke lahan yang subur, itu juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dengan kami pulang ini, kita hanya berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Jadi bahwasanya pendapat Umar itu lebih baik mereka kembali lagi menuju ke kota Madinah. Ya, akan tetapi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ini menginginkan bahwasanya khalifah atau rombongan Umar bin Khattab dan para sahabatnya untuk masuki negeri Syam, ya. Akan tetapi Umar bin Khattab menolaknya dan mengatakan perkataan yang tadi, ya. Akhirnya di antara perdebatan itu berakhir, ya, ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengucapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendengar
wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Akhirnya mereka pun kembali atau pulang ke kota Madinah. Umar radhiyallahu anhu merasa tidak kuasa meninggalkan sahabatnya yang dikaguminya, yaitu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Beliau pun menulis surat untuk mengajaknya ke Madinah. Ya, jadi Umar bin Khattab ini menuliskan sebuah surat untuk Abu Ubaidah, ya, untuk bahwasannya Abu Ubaidah ini disuruh kembali ke kota Madinah. Namun beliau Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang hidup bersama rakyatnya dan ingin mati bersama rakyatnya. Ya, jadi Abu Ubaidah ini membalas surat Umar dengan mengatakan bahwasannya saya hidup dengan rakyat saya dan saya ingin mati dengan rakyat saya. Ya. Maka dari itu Umar pun menangis membaca surat balasan tersebut. Dan bertambahnya nangis ketika mendengar bahwasannya Abu Ubaidah, Muaz bin Jabbal, Suhail bin Amr, dan sahabat-sahabat mulia lainnya radhiyallahu anhum wafat karena wabah ta'un di negeri Syam. Total sekitar 20.000 orang wafat, hampir separuh penduduk Syam ketika itu. Pada akhirnya wabah tersebut berhenti ketika sahabat Ammar bin As radhiyallahu anhu memimpin kota atau memimpin negeri Syam tersebut. Kecerdasan beliaulah yang menyelamatkan negeri Syam, hasil tadabbur beliau dan kedekatan dengan alam ini. Ammar bin As berkata, "Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jauhilah dan berpencarlah dengan menempat di gunung-gunung, ya, atau di perbukitan." Maka para rakyat atau para orang-orang di negeri Syam, mereka pun berpencar, ya, berpencar dan menempati gunung-gunung atau perbukitan tinggi. Alhamdulillah, akhirnya wabah pun berhenti, layaknya api yang padam karena tidak ada lagi menemukan bahan yang bisa untuk dibakar. Maka dari itu, marilah kita belajar dari bagaimana orang-orang terbaik itu bersikap. Maka inilah panduan dan kabar gembira di tengah kesedihan ini untuk kita semua. Yang pertama adalah karantina. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang di atas yang kita telah bacakan tadi, maka itulah konsep karantina yang hari ini kita kenal. Ya, yaitu janganlah kita keluar dari sebuah negeri, ya. Maksudnya di sini adalah janganlah kita keluar dari sebuah kota, ya. Karena kita berada di kota di negeri Indonesia atau di negara Indonesia. Jadi kita janganlah, misalkan kita sekarang tinggal di kota Bogor, ya. Janganlah kita keluar untuk, ya, dari kota Bogor ini. Janganlah kita keluar dari kota Bogor ini menuju kota yang lain, ya. Marilah kita berkarantina, berdiam diri di kota tersebut. Dan yang lebih kecilnya lagi yaitu kita disuruh berdiam diri atau berisolasi diri di rumah masing-masing, ya. Janganlah kalian keluar dari rumah kalian jika tidak ada kepentingan yang sangat membutuhkan. Dan solusi yang kedua adalah bersabar. Karena Rasulullah SAW bersabda, ta'un adalah merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang dia hendaki. Kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya, pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ya. Jadi solusi yang kedua adalah bersabar. Bersabar dalam menahan untuk tidak keluar dari rumah, ya. Bersabar kepada wabah-wabah ini, ya.
Dan Masya Allah, ternyata mati syahidlah balasan untuk orang-orang yang terkena penyakit tersebut, ya, penyakit virus tersebut, yaitu taun, ya. Mungkin kalau kita sekarang yaitu penyakit COVID atau virus COVID-19 atau yang biasa dikenal yaitu corona. Ya. Jadi balasan kepada orang-orang yang tertimpa musibah yaitu mati syahid apabila ia terkena penyakit atau virus tersebut. Maka bergembiralah kita sebagai orang-orang muslim. Yang ketiga adalah berbaik sangka dan berikhtiarlah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit, Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis Bukhari. Ya. Jadi kita harus berbaik sangka dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan penyakit ini, pasti ada juga obat untuk menangkal penyakit ini atau menyembuhkan penyakit ini. Ya, baiklah yang keempat yaitu adalah berbanyak berdoa. Jadi dengan dilandahnya kita penyakit virus 19 ini atau corona ini, marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi dari penyakit atau virus-virus tersebut. Dan yang terakhir adalah, yang kelima adalah berbanyak berzikir. Ya, marilah ikhwani fillah rahimatullah, marilah kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu melindungi kita dari penyakit-penyakit ini dan virus yang mematikan ini. Baiklah, mungkin sekian cerita pada kesempatan kali ini. Marilah kita ambil kesimpulannya, marilah kita ambil kebaikannya, ya. Semoga Allah segera menghilangkan penyakit atau virus 19 ini, ya, agar kita bisa kembali beribadah, ya, agar kita bisa kembali beraktivitas, ya, yang sebagaimana mestinya. Mungkin hanya sampai sini saja kultum atau cerita yang saya telah bawakan tadi. Jika ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada buruknya itu datang dari saya sendiri. Akhirul kalam, syukran ala ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.